Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu membahas tentang transformasi. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang rotasi atau perputaran. Pengertian dari rotasi. Rotasi atau perputaran adalah merupakan transformasi yang memutar setiap titik dengan sudut dan arah perputaran tertentu terhadap titik yang tetap. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap titik awal disebut sudut rotasi. Rotasi atau perputaran biasanya dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam atau ke sebelah kiri. Sedangkan rotasi atau perputaran yang searah jarum jam sudutnya diberi tanda negatif. Coba anak-anak sekarang perhatikan gambar di sebelah kanan. Di sini ada gambar segitiga yang dirotasikan ke beberapa sudut. Dirotasikan menggunakan beberapa sudut. Untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu jelaskan. Penjelasan dari gambar. Di kuadran 1 atau gambar yang berada di sebelah kanan atas atau segitiga yang berwarna hitam itu adalah titik asal, ya. Gambar asalnya mempunyai titik A-nya sama dengan 3,9, kemudian B-nya sama dengan 3,3 dan C-nya sama dengan 6,3. Itu merupakan titik awal sebelum diputar atau dirotasikan. Yang kedua adalah segitiga yang berada di kuadran 2 atau segitiga yang berwarna orange. Itu adalah bayangan dari segitiga yang berwarna hitam setelah dirotasikan sejauh 90 derajat. Di situ bentuknya tetap, namun letaknya berbeda. Di sini titik A-nya yang di kuadran 2, A sama dengan min 9,3, kemudian titik B-nya sama dengan min 3,3, dan titik C-nya min 3,7. Gambar yang ketiga adalah segitiga yang berwarna hijau yang terletak di kuadran 3. Segitiga hijau adalah bayangan dari segitiga hitam setelah dirotasikan atau diputar sejauh 180 derajat. Di sini titiknya berubah. Titik A-nya menjadi min 3,9, titik B-nya menjadi min 3,3, titik T-nya menjadi min 6,3. Bentuknya tidak berubah, yang berubah hanya arahnya saja. Yang keempat adalah gambar segitiga dengan warna merah. Segitiga berwarna merah adalah bayangan dari segitiga yang berwarna hitam setelah dirotasikan sejauh 270 derajat. Jadi, di sini bentuknya tetap, yang berbeda hanya titik koordinatnya saja. Untuk segitiga merah, titik A-nya sama dengan 9,3, titik B-nya sama dengan 3,-3, dan titik C-nya sama dengan 3,-7. Jadi anak-anak, untuk rotasi dia hanya merubah letak saja, sedangkan bentuk dan ukurannya tetap. Setelah kita melihat gambar dan mendengarkan penjelasan tadi, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa di sini rotasi mempunyai beberapa sifat. Sifat-sifat rotasi atau perputaran terhadap titik pusat O0,0. Sifat yang pertama, sebuah titik A
yang koordinatnya X, Y jika dirotasikan terhadap sudut pusat 90 derajat atau min 270 derajat terhadap titik pusat O 0,0 memiliki bayangan A aksen min Y, X. Jadi berkebalikannya ya, karena dia berada di kuadran 2. Sifat yang kedua, sebuah titik A dengan koordinat X, Y jika dirotasikan dengan sudut pusat 180 derajat atau min 180 derajat terhadap titik pusat O 0,0 memiliki bayangan A aksen sama dengan min X, min Y. Sifat yang ketiga, sebuah titik A dengan koordinat X, Y jika dirotasikan dengan sudut pusat 270 derajat atau min 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0 memiliki bayangan A aksen sama dengan Y, min X. Jadi anak-anak, kalau diputar 270 derajat berarti dia ke arah kiri. Namun kalau min 90 derajat berarti dia ke arah kanan. Jadi sama saja. Nilainya sama antara 270 derajat dan min 90. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat dari rotasi atau perputaran terhadap titik pusat P, A, B. Sifat yang pertama, sebuah titik A dengan koordinat X, Y jika dirotasikan terhadap sudut pusat 90 derajat terhadap titik pusat P, A, B memiliki bayangan A aksen sama dengan B plus A min Y, B min A plus X. Sifat yang kedua, sebuah titik A dengan koordinat X, Y jika dirotasikan dengan sudut pusat 180 derajat terhadap titik pusat P, A, B memiliki bayangan A aksen min X plus 2A, min Y plus 2B. Agar kalian lebih memahami tentang rotasi, perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, tentukan hasil rotasi setiap titik berikut. Yang A, titik A 2,4 dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0. Yang B, tentukan hasil rotasi titik B min 3,2 jika dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 1,3. Untuk menjawab soal ini, perhatikan beberapa langkah berikut. Langkah yang pertama, diketahui titik A dengan koordinat 2,4, berarti nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan 4. Langkah yang kedua, menentukan bayangan A jika dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik O 0,0. Tadi anak-anak diketahui titik A-nya sama dengan X, Y dirotasikan 90 derajat dengan titik pusat 0,0. Maka nilai dari A aksen atau bayangannya menjadi min Y, X. Jadi dibalik ya, X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Namun untuk X-nya itu berubah menjadi negatif. Sehingga A yang tadinya 2,4 setelah dirotasikan sejauh 90 derajat dengan titik pusat 0,0 memiliki bayangan min 4,2. Jadi jelas anak-anak ya, tinggal dibalik saja, yang X jadi Y, yang
Y jadi X. Dengan catatan, nilai X pada bayangan nilainya adalah negatif. Jadi, hasil dari rotasi titik A menghasilkan bayangan A aksen sama dengan min 4,2. Untuk menjawab soal B, perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, diketahui titik B sama dengan min 3,2. Berarti nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan 2. Kemudian pusat rotasi P sama dengan 1,3. Itu artinya nilai A sama dengan 1 dan nilai B sama dengan 3. Langkah yang kedua, menentukan bayangan B jika dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik P 1,3. Di sini kita menggunakan rumus jika titik A sama dengan X, Y dirotasikan sejauh 180 derajat dengan titik pusat 1,3, maka memiliki bayangan A aksen B plus A dikurang Y, B min A plus E. Berarti, untuk menentukan X aksen atau bayangan dari X sama dengan 3 ditambah 1 dikurang 2 sama dengan 2. Kemudian untuk Y aksen atau bayangan dari Y sama dengan 3 dikurang 1 ditambah negatif 3. Hasilnya sama dengan negatif 1. Jadi, hasil dari rotasi titik B atau B aksen sama dengan 2, min 1. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas ya? Jadi, untuk rotasi, di sini yang dirotasikan adalah titik-titiknya. Jika nanti ada soal di situ, misalkan ada gambar persegi atau persegi panjang, pasti di situ ada titik-titik sudutnya. Berarti itu yang dirotasikan. Ya, sudah jelas ya anak-anak ya. Anak-anak, demikianlah penjelasan materi pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa membantu kalian mengerjakan tugas-tugas daring di rumah. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.